Jadi kayak misalnya sutradara ngomong gini, gimana ya biar kamu kelihatannya kamu kayak duduk di pangkuan tapi nggak di pangku banget biar nggak jorok. Terus habis itu udah kita latihan sama kamera. Jadi aku misal duduk di lutut tapi kamera dari belakang aku. Jadi kelihatannya tuh seolah-olah aku tuh di pangkunya tuh di sini gitu. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan cast dari Perjanjian Setan. Ada siapa aja nih? Hai, aku Kalista Harum. Aku Gemina Stiti. Apa kabar nih Kak? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa karena setelah berjanji sama setan ya. Oh, betul. Betul, udah fresh. Udah fresh. Terus Kalista, kamu kan waktu itu sempat turnamen badminton di Korea tuh. Hah? Wah, ini salah info nih. Oh, ke Korea. Oh, ke Korea ikut turnamen badminton. Ke Korea dan traveling ke Korea. Lu bilang ikut turnamen. Aku nggak ikut. Dan ikut itu bisa. Oh. Nggak satu loh. Oke. Oke, cut. Berarti Ikat. Nggak usah. Nggak. Bukan di aku sempat lihat kamu waktu itu ke Korea dan ada apa? Ikut badminton ya, turnamen badminton. Turnamen badmintonnya sih nggak di Korea, di Jakarta itu namanya turnamen Olimpiade Selebritis Indonesia lah, pokoknya jadi cuman kayak Olimpiade main-main aja sama artis-artis lain gitu. tapi kamu emang hobi badminton? Dulu aku waktu SMP aku emang sempet ikut kayak turnamen badminton gitu, tapi cuma sampai provinsi sih. Tapi emang suka juga main badminton. Emang suka sih. Atletis ya sayang. Oh. Kalau Gemi sendiri kesehariannya tuh gimana sih, selain kayaknya banyak syuting juga ya? Coy, alhamdulillah ya banjir Jen, amin. Enggak lah, saya mah gabut ya. Apa ya, kesehariannya paling ya kalau nggak kerja ya rebah-rebahan aja di rumah sih gitu. Tapi kayak kalau aktivitas yang sering aku lakuin, aku anaknya tidak olahraga. Paling lebih ke musik aja sih. Aku sempat ambil course drum gitu. Keren banget. Gila, keren banget ya. Emang udah tertarik duktak coy. Itu emang udah tertarik sama drum apa gimana? Iya, dari kecil aku tertarik sama drum. Terus dulu tuh minta ke mama untuk les kan, pengen les drum. Cuman biasa orang tua masih yang mengotak-ngotakan drum itu untuk laki-laki gitu. Iya. Udah kamu vokal aja. Halo, bisa nyanyi nih saya katanya. Tidak. Terus piano nggak bisa gitu. Emang harus yang mukul-mukul ya? Betul, violence. Terus aku pengen tahu juga sih awalnya gimana sih kalian tuh udah berapa lama terjun di dunia entertain dari masing-masing? Aku berarti sekarang tahun 2024 ya. Aku berarti udah 3 tahun. Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja karena aku lagi COVID kan, lagi sekolah online, terus papa aku ke Jakarta. Aku tinggal di Cilegon waktu itu. Terus papa aku tuh kerjanya main di Jakarta, terus aku ngikut, terus ketemu teman aku, terus teman aku ternyata punya manajer, terus manajernya ngajakin syuting, aku awalnya nggak mau. Terus ya udah akhirnya dia bilang coba sekali aja casting. Terus akhirnya waktu itu aku casting, terus langsung masuk ke sinetron dan langsung panjang sinetronnya. Jadi ya start dari situ. Langsung sinetron jadi PU panjang, keren. keren banget Kak. Puji Tuhan. Keren. Kalau Kak Gemi gimana Kak Gemi? Waduh, perjalanan saya panjang. Aku suka banget dengerin ceritanya dia. Sumpah, apalagi sebelum syuting. Iya lagi, pokoknya aku itu aktif itu 2000. Sebenarnya joinnya 2019. Tapi kan baru join akhir tahun, terus tahun depannya kita COVID kan. Nggak ada kegiatan syuting sama sekali itu selama setahun. Jadi aku baru ada syuting pertama kali itu di 2020 akhir. Gitu. Dari situ aku baru mulai syuting gitu. Tapi kalau perjalanan sebelumnya dulu gitu. Dulu waktu aku kecil, waktu aku SMP, aku sempat ikut teater sekali. Oh, anak teater ya? Iya, tapi teaternya bukan kelas ya, teaternya performing. Jadi waktu itu ada drama musikal gitu.
Aku masih SMP dan itu dibikinnya sama almarhum Om Didi Petet sama Om Yayu Unru almarhum juga. Gitu timnya mereka kan gitu. Long story short, pokoknya setelah kita udah selesai semua kegiatan performingnya bla bla bla, almarhum Om Didi itu nyamperin aku. Dia bilang, kamu mau nggak syuting? Dia bilang gitu. Saya mau ada project film. Terus aku bilang, aku mau Om. Ya masih kecil kan, kayak mau. Ya udah catat pin BB saya, masih pakai pin BB saya. Iya, pin BB saya. Gitu. Udah lah aku catat kan. Terus kayak namanya anak SMP kan nggak tahu ya nyapa orang dengan sopan. Maksudnya formalitas untuk kerja tuh masih nggak tahu gitu. Sampai akhirnya beralihlah teknologi dari BB ke iPhone. Ke WhatsApp. Ke nomor lah ya. Let's say udah nggak pakai BB lagi gitu, pin BB. Aku nggak minta nomornya almarhum. Jadi lost kontaknya dia, aku udah nggak punya pin BB-nya karena kan hilang kan. Aku nggak ada IG lagi dulu ya. Nggak ada IG belum. Masih X. Dulu Twitter. Berharap apa saya nge-DM dia dibales kan dengan followers dia yang banyak gitu. Ya udahlah di situ kayak ya udah deh kayaknya memang jalannya nggak kesini gitu karena kebetulan juga aku nggak menerima tawarannya beliau pada saat itu karena aku nggak diizinkan sama orang tuaku. Diharuskan pendidikan dulu sampai aku kelar kuliah barulah aku nyoba dulu kerja kantoran tuh hampir setahun. Oh nggak suka, nggak suka saya resign. Terus kebetulan ada salah satu temen dari teater aku dulu nge-follow IG aku, terus dia nge-DM aku untuk kayak mau casting nggak, dulu buat iklan-iklan dulu tuh Kal. Buat dari iklannya. Iklan dulu, terus kayak apaan tuh Kak casting, ya gini-gini. Pas lihat budgetnya, wow lebih saya gaji sebulan ya gitu kan. Dengan saya yang berdarah-darah di balik laptop komputer gitu kan. Yaudah deh boleh nyobain. Ya udah dari situ akhirnya nyobain, ya udah akhirnya memutuskan untuk resign aja dari kantor. Baru aku join manajemen dan akhirnya syuting sampai sekarang gitu. Dia sudah menjalani beberapa puluh hidup ya, sampai akhirnya jadi artis ya. Sebenarnya secara tidak langsung kelihatan saya udah tua ya. Dari jalan ceritanya gitu. Kelihatan. Betul. Aduh gitu. Tapi keren loh, maksudnya kayak ngerasa gak nyaman ya udahlah resign akhirnya nyobain. Emang waktu itu kan emang anak teater juga ya, udah jalannya ke situ juga gitu, balik lagi ke dunia entertainment mungkin gitu ya kan. Tapi itu juga suatu pilihan hidup yang gegabah menurut aku. Aku resign tanpa ada kalau zaman sekarang kan kita kalau resign harus ada kerjaan lagi lah yang kita udah diterima atau apapun itu. Aku resign dengan tangan kosong, nyoba casting doang, gak lama kemudian COVID. Kayak halo tabungan, Anda baik-baik aja nggak gitu. Gitu. Tapi pas COVID syuting nggak? Enggak. Baru di 2020 akhir tuh syuting. Itu juga cuma buat YouTube. Berarti dari jarak resign ke syuting pertama tuh lama nggak? Lama banget, setahun Kal. Gils. Lumayan sih, setahun. Setahun gak ada pemasukan. Aku survive. Tapi bener pas setahun itu COVID gak nyari kerja juga ya? Pas lagi COVID nggak bisa. Iya, nggak ada yang open. Bahkan banyak yang di layoff kan. Bener. Ya udahlah, aku cuman kayak jadi rebahan aja di rumah gitu, berharap ada miracle. Berarti kan maksudnya kalian tuh udah actingnya udah oke ya gitu. Amin. Terus sekarang ada film baru nih yang tadi kita sebut-sebut Perjanjian Setan. Betul. Terus aku tuh penasaran, Perjanjian Setan tuh sebenarnya siapa sih yang berjanji sama setan ini? Tahu nggak ya? Ngapain kita kesini kalau nggak dikasih tahu? Hey. Oke, jadi Perjanjian Setan ini adalah cerita tentang seorang gadis yang bernama Kartini. Coba Kartini? Ya oke. Yang merantau ke Jakarta gitu. Jadi dia backgroundnya tuh dari desa gitu tinggalnya. Dia ngerantau dengan uang yang ya bisa dibilang seadanya ya. Karena background keluarga dia juga orang yang tidak begitu berkecukupan juga gitu di kampung. Nah dia itu tujuan ke Jakartanya itu ingin kuliah sambil nemuin pacarnya yang selama ini mereka berhubungan secara online. Bucin ya, bucin. Halo aplikasi gitu. Gitu. Nah terus ketika dia datang ke Jakarta, dia sebenarnya ditawarin untuk tinggal di apartemen aku aja sama cowoknya. Cuman kan namanya juga anak polosan, masih tahu haram gitu kan. Tidak mau krim gitu. Akhirnya dia kayak jangan sayang, aku menolak tawaranmu gitu. Aku cari kosan aja. Betul, dia nyari kos-kosan yang tiba-tiba dia nemu flyer bayarnya seikhlasnya.
Bayangin aja di Jakarta, nemu kosan bayar seikhlasnya. Ada kamar mandi dalam lagi kan? Ada kan? Gitu. Awalnya kan lu nggak tahu. Nemu flyernya di mana sih kalau boleh tahu? Di kafe. Di kafe. Siapa tuh nanti nemu juga. Lumayan kan? Ntar lu mau kisahnya kayak dia. Iya gitu kan. Udah akhirnya nemu flyer itu. Akhirnya ya namanya juga uangnya pas-pasan ya tergiur lah ya kan. Dia datengin tuh kos-kosan. Ternyata benar, kos-kosan itu ada, pemilik kosnya ada, yang tinggal di kosan itu juga ada. Dan benar bayar seikhlasnya. Dan fasilitasnya itu kamarnya cukup luas, besar, gede, kamar mandi dalam. Plus dapat makan gratis. Dan itu adalah justru kayak salah satu peraturan wajib di kosan itu untuk makan malam bersama. Jadi sebenarnya terhitung enak banget untuk perantau gitu. Saya juga tertarik kalau tiba-tiba ada dapat makan juga. Terus tapi si Kartini ini yang namanya juga ya karena mendesak ya keuangannya, dia masuk lah ke kosan itu, jalanin hari-hari di kosan itu, dan dia ngerasa kok kayaknya lama-lama aneh ya nih kosan gitu. Sebenarnya awal mulanya dia ngerasa aneh itu karena ada 3 peraturan di kosan itu. Yang pertama itu harus keluar dari sebelum subuh, matahari terbit. Jadi harus keluar dari kosan itu. Harus pulang sebelum maghrib matahari terbenam. Dan harus makan malam di kosan itu setiap hari, setiap malam. Bareng-bareng. Jadi kayak peraturan itu agak aneh aja, kayak kebayang gak sih kalian diusir dari kosan dari sebelum matahari terbit, tapi kayak kalian udah harus balik waktu sebelum matahari terbenam. Gitu. Jadi peraturannya emang udah aneh gitu. Tapi ya udah karena balik lagi karena keadaan ya dia jalanin aja. Karena seikhlasnya ya udah gitu. Nah, disitulah mulai datangnya teror-teror mencekam untuk seorang Kartini ini di kosan itu. Pokoknya seperti apa? Nonton 5 September. Gitu. Terus itu kan berarti kan Kartini itu yang kayak ngekos. Kalau Kak Gemi sendiri tuh perannya sebagai apa sih Kak? Nah, kalau peran aku itu sebagai Dianti, dia penghuni kos yang udah lama di situ. Dia memang udah penghuni kos. Iya, jadi yang aku tuh yang datang yang kayak halo gitu, yang nge-welcome dia di kosan itu. Tapi ada satu anak kos juga namanya siapa namanya? Aku lupa, si Jessica tuh meranin siapa ya Kak? Citra. Dia meranin Citra, namanya Jessica Shania. Dan kalau si Jessica itu lebih ke penghuni kos yang dingin, yang nggak welcome, gitu. Jadi kalau aku Dianti itu yang welcome-nya kayak sini Tini gitu. Makanya dia jadi temen aku banget sih tadi kosan. Jadi ceritanya kalian bestie lah ya. Banget ceritanya. Tapi sebelumnya udah pernah project bareng nggak sih atau baru udah. Jadi berarti ngebangun chemistry-nya tuh nggak susah ya? Enggak. Kita gampang klik kalau misalnya Gemi sama aku mah. Kesel sama Oon. Halo. Sama-sama cegil. Terus ini kan latar belakangnya di kos-kosan juga nih. Ada nggak sih sejarah atau latar belakang kos-kosan yang pas syuting itu yang nambah kesan mistisnya? Lebih ke tempatnya ya, maksudnya dari ornamen-ornamen sama arsitektur desain dari si tempatnya itu kayak udah ornamen lumayan Jawa, lumayan jadul. Jadi dari setnya aja sih udah lumayan menambah kesan yang mencekam sendiri sih gitu. Terus kayak gelap. Enggak, pohon. Ada pohon gede juga dekat situ. Gitu. Syutingnya di mana sih Kak? Di daerah Cibubur. Oh di Cibubur. Berarti tapi pas selama syuting nggak ada kejadian aneh? Ada. Boleh di-spill nggak? Ada banget. Jadi waktu itu kebetulan, ini juga udah spoiler sih ya, karena ini udah ada di poster anyway. Jadi Dianti itu sebenarnya setannya tuh Dianti juga gitu. Dianti itu setan juga. Dianti itu setan juga. Jadi kalau kakak lihat posternya, itu kan mukaku gitu. Muka kebakar. Jadi si Dianti ini tuh memang setan kebakar gitu. Setan kebakar ya, emang suka bakar-bakaran aja ya semuanya gitu. Setan kebakar, dan aku di make upin itu full kebakar gitulah Kak. Cuman kayak berapa persen dari mukaku doang yang masih ada wajah ini gitu. Terus kebetulan make upnya juga tuh kayak apa ya, basah, lengket, bau. Jadi kayak aku kalau udah di make upin, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa makan, aku nggak bisa
main HP, pokoknya intinya ya udah aku harus diem nunggu berjam-jam aja gitu. Kasian banget. Terus singkat ceritanya lagi, aku tuh udah di make upin, aku lagi nunggu mau take. Aku nunggu di luar kan, aku nunggu di luar karena aku sadar diri aku bau gitu. Aku nggak mau buat temen-temen Iya, tapi beneran bau. Oh iya. Kayak bau make upnya, bukan bau dia ya. Iya, Jadi tuh kalau misalnya kayak kita lagi take tuh kadang-kadang aku juga sambil lahan-lahan mual gitu karena kayak bau apa sih namanya, gelatin ya? Gelatin. Iya, bau kan gelatin. baunya nggak enak. Iya, kayak apa sih amis-amis gimana gitu kan, gelatin kan. Ya udah intinya aku nunggu di luar itu kayak udah tengah malam gitu emang, kayak setengah 12, jam 12 malam lah, aku lupa. Nah di depan rumah itu aku duduk di kursi dan aku kayak pengen nyoba untuk rebahan, merem aja gitu loh Kak, pengen kayak nyoba merem gini gitu, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah aku lagi nyoba merem terus tiba-tiba kok mual banget ya rasanya, mual pusing parah. Kayak aku kalau demam, kalau aku masuk angin, kalau aku asam lambung tuh nggak pernah kayak gini rasanya gitu. Terus aku kayak aduh ini kenapa nih gitu kan, aku nyoba kayak benerin duduk aku lah pas segala macam, aduh masih mual banget. Gak lama kemudian untungnya itu ada krunya yang make upin aku, dia lewat terus dia tuh ngeliatin aku, dia nanya kenapa Dek, dia bilang gitu. Terus aku bilang kak aku mual banget nih, kenapa ya, aku ngomong gitu kan, masuk angin nih aku kayaknya, aku ngomong gitu. Terus dia tuh kayaknya emang bisa ngeliat ternyata. Oh memang bisa gitu. Terus akhirnya dia kayak ngeliatin aku, ya mungkin kayak lagi di screening gitu kali ya sama dia gitu kan. Liatin atas bawah, terus gak lama kemudian dia ngeliat ke pohon yang deket sama lokasi. Jadi tuh pohonnya tuh emang gede banget di situ. Dia ngeliatin ke arah pohon, terus gak lama kemudian dia ngeliatin aku, terus dia nyamperin aku, dia bilang gini kayak, Dek jangan takut ya, tapi ini ada yang ngedeket ke kamu, dia bilang gitu. Terus kayak maksudnya aduh ngedeket gimana nih, cowok nih. Iya kayak udah pengen 08 udah pengen gitu kan. Terus kayak waduh gimana nih Kak gitu kan, mana belum take gitu kan, aduh takut panjang nih, takut tiba-tiba gue kesurupan. Karena kalau gue kesurupan make up-nya kan berantakan lagi tuh. Lama banget tuh gue. 3 jam lagi. 3 jam lagi gitu, kayak gue mikirin lebih ke make up ya, bukan ke safety gue ya, ya Allah say gitu. Terus ya udah akhirnya aku cuma ngomong Kak tolonglah ini dibantuin ya nggak tahu lah diapain, dikeluarin kayak diapain, didoain gitu kan. Ya udah akhirnya didoain lah sama dia, udah didoain lalala. Terus ya udah akhirnya nggak lama kemudian kelar didoain tuh langsung seger buger, nggak ada apa-apa lagi. Dan di situ aku baru percaya oh kayaknya beneran nih gue ketempelan, karena nggak mungkin, nggak make sense kalau misalkan aku beneran sakit didoain bentar tuh langsung sehat hilang, itu nggak mungkin gitu. Jadi berarti sempat ketempelan ya? Jatuhnya kayaknya ketempelan sih. Make upnya pas lagi make up jadi hantu. Oh mungkin dia temen kayaknya. Nah iya, terus aku nanya kan, Kak kenapa sih kok aku gitu kan. Ya sekarang yang wujudnya kayak setan siapa di sini? Lu doang. Dibilang mirip. Dia bilang katanya iya soalnya dikiranya teman, karena emang bentukannya ngedeketin aku tuh mirip sama aku. Jadi dia kebakar juga kali ya. Kayaknya mungkin. Kita harus tanya kenapa dia bisa kebakar ya. Gitu. Jadi mungkin ada temen nih katanya. Betul. Dia mungkin iri. Iya, dia kan lagi duduk kan, ada es teh manis di sini kan. Dia pasti kayak bisa-bisanya dia gue di pohon gitu. Iya kayak kurang ajar gue samperin gitu. Mungkin dia tadinya mau minta es teh manis. Oh bisa. Aus dia kan. Betul bisa. Coy ya Allah coy. Ini balik lagi ya, ini film horor bukan komedi ya. Tapi kalau kamu sendiri nggak ada ya? Enggak sih, aku soalnya emang anaknya penakut kan. Oh jadi penakut. Aku tuh nggak berani sama setan-setan gitu. Cuman berarti kalau lihat dia kemarin takut. Takut, cuman lebih ke bau sih. Iya. Agak. Cuman jadinya mungkin karena aku saking takutnya, aku tuh lebih kayak berusaha untuk ngilangin itu dari mindset aku. Jadi aku sama sekali nggak pernah kayak apa sih namanya kalau misalnya suges gitu-gitu. Jadi nggak pernah. Jadi dan kalau ada yang cerita horor pun aku nggak mau denger. Jadi kayak aku rather stay away aja gitu. Kayak udah aku mending nggak tahu apa. Kalau nonton horor tapi kamu suka? Enggak sih. Enggak. Cuma nanti gimana nih, bakal nonton nggak Perjanjian Setan? Nonton sih. Harus nonton deh. Harus nonton lah. Harus dong. Cuman kan karena mungkin aku sendiri yang peranin kan mungkin nggak seserem itu ya. Karena aku tahu kayak ini di belakangnya ada orang nih gitu. Oh, iya. Kayak udah tahu BTS ya kan. Iya sih bener-bener. Terus nih aku juga mau nanya nih. Kan di situ ada scene yang lumayan sensual ya antara Kalista sama Kenny gitu. Itu behind the scene-nya kayak gimana sih? Ada coach-nya nggak? Jadi sebenarnya itu scene awalnya aku udah bilang aku nggak mau ada scene kayak gitu kan. Terus abis itu tapi kan kata sutradaranya ini harus ada. Cuman akhirnya
karena aku dapat sutradara yang baik banget, dia mau menyesuaikan. Jadi semuanya tuh cheating, maksudnya nggak ada yang real. Jadi benar-benar semuanya trik kamera, nggak ada yang kayak even if it's kissing itu apa segala macam tuh nggak ada yang real, itu semuanya trik kamera. Dan itu pun kita udah latihan sebelum kita syuting. Jadi kayak misalnya sutradara aku ngomong gini, gimana ya biar kamu kelihatannya kamu kayak duduk di pangkuan tapi nggak di pangku banget biar nggak jorok. Terus habis itu udah kita latihan sama kamera. Jadi aku misal duduk di lutut tapi kamera dari belakang aku. Jadi kelihatannya tuh seolah-olah aku tuh di pangkunya tuh di sini gitu. Terus kayak misalnya pas aku ngedeket kameranya ke sini. Jadi kayak pokoknya kita tuh banyak workshopnya untuk kayak bikin gimana itu scene kelihatannya real tapi I don't really have to do it gitu. Karena aku di saat itu juga aku masih umur 19 tahun dan papa aku juga masih belum ngasih aku untuk scene-scene kayak gitu sih. Berarti kebanyakan trik kamera. Semuanya trik kamera. Dia intinya dia nggak beneran kissing sih gitu. Ada coachnya nggak sih? Kak Farid langsung dari sutradara. Jadi sutradara aku tuh langsung concern gitu karena mama aku sama manajer aku kan langsung datang kan ngomongin buat sini tuh. Terus dia langsung kayak nggak apa-apa aku bikin, aku tenang aja, Kalista aku jagain gitu kayak baik banget Pak Farid. Love banget sih. Jadi semua itu cuman trik kamera ya. Yes. Tapi kalau misalnya kan adegan kayak itu misalnya kamu kan nolak tapi ini dibantu sama trik kamera ya. Cuman kalau nextnya kayak bakal ada kayak gitu lagi, kamu bakal ambil. Sebenarnya kalau adegan kayak gitu tuh harusnya dari awal. Dan aku pun dari awal udah bilang kalau aku nggak mau ada scene kayak gitu. Tapi pas bukunya turun itu masih ada itu scene. Terus dia kayak nggak usah panik itu semua trik. So kayak ya udah nggak apa-apa gitu sih. Jadi pastinya kalau misalnya aku sih lebih ke mungkin aku belum berani untuk ngambil adegan-adegan kayak gitu, but maybe in the future kalau aku dapat project yang bagus dan aku dapat project yang emang sangat membutuhkan kayak kissing scene untuk kayak cherry on top gitu, kayak emang butuh banget, I would probably take it gitu loh. Oke. Terus nih, ini kan Perjanjian Setan berlatarnya tuh di kos-kosan kan. Menurut kalian tuh seberapa relate gak sih dan seberapa pengaruh gak sih sama keseharian penonton yang tinggal di kos-kosan nih tiba-tiba kayak jadi takut nih di kos-kosan, jadi parno setelah nonton Perjanjian Setan? Sebenarnya kalau dibilang relate, mungkin yang relate banget sama seluruh jalan cerita tuh bisa dihitung jari ya orangnya. Karena kan ini lumayan mistis gitu. Tapi kalau untuk gangguan-gangguan di kosannya mungkin relate banget. Gitu karena kan pasti banyak banget, maksudnya kita lihat di sosial media cerita horor kosan tuh banyak banget kan, bener. yang kayak diganggu lah mereka atau diapain gitu. Nah kalau yang terornya itu sama, cuman kalau misalkan kisah hidupnya mungkin bisa sama kayak Kartini itu bisa dihitung. Kayaknya nggak bakal banyak orang yang relate. Jadi kayak bisa cuman dihitung jari gitu. Pun kalau misalkan dia relate pasti orang-orang tersebut kayak banyak yang nggak mau cerita gitu karena kan ini trauma trauma atau ya mungkin dia sendiri yang melakukan perjanjian ke setan kan itu kan aib ya, nggak tahu sih aib apa enggak, cuman itu bukan suatu hal yang harus kita banggakan, harus diceritain juga gitu. Jadi gitu bener. Tapi kalau kayak terornya itu kayak ya relate lah ya sama anak kosan. Biasa kan di kosan tuh emang lumayan banyak ya, karena kan pergantian yang tinggal sebelumnya kayak gimana. Terus banyaknya energi manusia dari latar belakang dan habit yang berbeda-beda gitu. Itu kan juga lumayan mengundang mereka-mereka gitu kan, yang makhluk halus kalau kita jorok atau apa gitu-gitu. Oke. Terus yang terakhir nih, masing-masing dari kalian sebutin 3 kata buat film Perjanjian Setan. Cegel. Bucin. Apa ya, game teror. Satu lagi. Aku satu lagi. Kamu dua lagi. Astaga. Aku satu lagi. Bucin, teror, cegel. Kita bikin romantis. Romantis. Kalau aku sadis. Nice. Sadis banget. Nice. Satu lagi. Seram. Oke, ke Kalista, Gemi, makasih udah main-main ke Berlio dan udah ngobrol-ngobrol soal Perjanjian Setan. Cuman kita nggak bisa banyak tanya-tanya karena nggak bisa banyak tanya-tanya lebih. Karena kalau diceritain semua nanti jadinya spoiler. Bener. Ya kan? Jadi Betul. buat sobri-sobri ini harus nonton Perjanjian Setan tanggal berapa Kak di bioskop? 5 September.
Oke, dan buat Sobat Brilio jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye! Bye!